Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Dan kita masih membahas terkait tema kita pada hari ini, tentunya menyambut bulan suci Ramadan. Nah Ustadz, kita kan menyambut bulan suci Ramadan tentunya harus gembira dan bahagia. Nah kemarin ada yang nanya nih teman saya, kita kan harus menyambut gembira kayak halo bulan Ramadan, selamat datang, kayak gitu ataukah ada yang lain Ustadz? Iya, ada. Tetapi sebelum saya ngebahas bagaimana cara ekspresi kita, maka sebenarnya ada nggak sih dalilnya yang memerintahkan kita itu untuk bergembira? Siap. Karena apapun yang kita lakukan sebagai muslim itu harus punya dasar. Kalau kita nggak punya dasar, itu sama halnya ketika kita melakukan sesuatu dan amalan kita akan sia-sia, percuma ya. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an pada juz yang ke-11, surah yang ke-10 yaitu surah Yunus pada ayat yang ke-58 atau tepatnya halaman 215 pada Mushaf Utsmani, Allah mengatakan apa? A'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini ayat Allah singkat, tapi insya Allah ini akan membuat kita yakin bahwa Ramadan kita harus bahagia. Saudaraku sekalian, wallahu ta'ala a'lam bimuradi, hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut, kurang lebih seperti ini. Kalau kita melihat tafsir, ada tafsir namanya tafsir Al-Muyassar yang dikarang oleh Syekh Aid Al-Qarni. Beliau menjelaskan kalimat bifadlillahi wa birahmatihi. Kata bifadlillahi, beliau mentafsirkan dengan kata aidinul islami. Artinya adalah agama Islam. Jadi kata Allah kalau kita artikan begini, dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah, maksud keutamaannya apa? Yaitu adalah kita memeluk agama Islam, kita mendapatkan hidayah Islam. Itu keutamaan yang pertama. Lalu yang kedua kata Allah wa birahmatihi. Ulama itu mengatakan kalimat wa birahmatihi ay Al-Quranul Karim, yaitu adalah Al-Quranul Karim. Lalu kemudian ulama menjelaskan fihi, di dalamnya kapan waktu diturunkannya Al-Quran, yaitu fi syahri Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Maka sama dengan begini, ketika kita dikasih agama sama Allah berupa Islam, kita harus berbahagia. Maka ketika kita didatangkan bulan Ramadan kepada kita, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka kita juga harus bahagia. Jadi dengan dua keutamaan yang Allah berikan kepada kita, maka kalimat berikutnya di dalam ayatnya, fabidzalika, maka yang demikian itulah, dengan demikian yang apa yang Allah berikan kepada engkau wahai hamba-hambaku, kata Allah, falyafrahu. Kalimatnya menggunakan fiilnya adalah fiil amr. Berbahagialah kalian, bergembiralah kalian, senang-senanglah kalian, perbanyaklah kalian ibadah, perbanyaklah kalian bersedekah, perbanyaklah kalian saling membantu antar sesama kalian. Karena apa? Yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan balasan pahala sesuai dengan apa yang Allah kehendakinya. Subhanallah. Jadi itulah dalil yang bagaimana kita harus bahagia. Bahkan kata Allah di akhir ayatnya, huwa khairum mimma yajma'un. Artinya adalah itu lebih baik dari harta-harta yang kau kumpulkan selama ini di alam dunia. Maka kalau kita Ramadan bahagia, kesempatan Allah kasih kepada kita, tidak semuanya makhluk dikasih masuk ke dalam bulan Ramadan. Bahkan kemarin sehari sebelum Ramadan ada tetangga yang meninggal. Sebelum Ramadan ada saudara yang meninggal. Sebelum Ramadan
ada pimpinan yang meninggal. Itulah berarti tidak semuanya orang diizinkan masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan kita yang sudah masuk dalam bulan Ramadan, berbahagialah dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Masya Allah, dalilnya juga ternyata saya juga baru tahu Ustaz dalilnya. baru tahu Iya, ya. aduh Iya, Masya Allah. pentingnya ayo ngaji, jangan ayo ngopi mulu. Ya kan, kalau lagi puasa ngopi mulu. Kapan ngopinya kan? Iya, jadi jangan ngopi-ngopi masih, tapi ngaji masih. Nah kan, info ngaji, info kajian terdekat masih. Nah, itu betul, bagus bersama gitu. Ujeng, Ustaz Bugot, gitu ya. Masya Allah. Baik Ustaz. Nah kan tadi dalilnya Masya Allah banget, saya juga baru tahu kan, gembira itu. Nah, berikutnya kan dengan gembira. Nah mungkin pemirsa LNTR pengen tahu caranya gembiranya kayak apa gitu kan? Tadi gembiranya saya sampaikan, gembiranya dengan memperbanyak amal ibadah. Kalau orang senang itu melakukan kebaikan, jangan melakukan kemaksiatan. Kalau di bulan Ramadan, kalau misalkan ganjaran pahalanya diperbanyak oleh Allah, maka seluruh kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan jangan kita tinggalkan. Dimulai qiyamul lail, sholat taraweh, itu jangan ditinggalkan. Ini mah kadang-kadang sholat taraweh seenaknya baik. Malah kadang-kadang milih yang 23, yang 11, yang 36, pilih yang mana kira-kira? 36, banyak banget. Ente nggak tahu ya? Di 36 itu ada dalilnya. Jadi ada yang 11, ada yang 23, ada yang 36. Nah, yang 11 itu dari riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, yang 23 itu dari Khalifah Umar, kemudian yang 36 itu dari adat min Madinah. Jadi kebiasaan masyarakat Madinah itu tarawihnya 36 rakaat. Jadi semuanya ada, dan itu tidak kemudian menjadikan kita menjadi bergolong-golongan, tapi kita saling menjadi rahmat bagi kita, karena perbedaan itu rahmat bagi kita. Begitu ya. Jadi pilih yang mana kira-kira? 36, 23 atau 11? 11 kayaknya nih. Tapi biasanya kalau semangat-semangat nyoba paling gede, ntar paling gede nih ganjarannya 36. Allah, iya betul. Tapi ntar ditepar lagi. Ya, jadi ketika kita kemudian melihat ada kebaikan, sekecil apapun itu yang harus kita lakukan, maka lakukan. Masya Allah. Jangan tunda kebaikan di Ramadan. Karena betapa ruginya orang-orang yang membiasakan dirinya dengan maksiat di bulan Ramadan. Tetapi ketika orang kemudian beribadah di bulan Ramadan dengan maksimal, Quran yang tadinya kagak dibaca, dia baca Quran. Sedekah yang tadinya kagak pernah sedekah, dia sedekah. Tadinya kagak pernah silaturahim, dia silaturahim. Maka insya Allah di akhirnya minal a'idin al-faizin. Kan begitu? Ya. Dia akan kembali kepada kefitrahan jiwa. Dia akan kembali kepada kesuksesan yang sejatinya. Masya Allah, tapi sayang banget kita harus jeda dulu. Iklannya berbaris ini kayaknya. Banyak banget. Apalagi Jadi kita harus jeda. Iya, banyak. Selamat bersahur para pemirsa. Gitu, Nah, kan, banyak banget. Lalu saat kita lanjut pembahasan kita di segmen selanjutnya. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, kita lanjut pembahasannya setelah yang satu ini. Tetap di Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.